Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisani Puspita Handayani dari kelas 8A mau mempresentasikan tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor 3G, yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel agama. Mereka berniat merampas kekayaan Indonesia, mengembalikan kejayaan bangsa mereka, dan berniat juga untuk menyebarkan agama mereka, yaitu agama Nasrani. Yang kedua yaitu revolusi industri. Karena adanya revolusi industri, bangsa Barat mampu menjelajah Indonesia dengan menggunakan transportasi mereka yang memadai. Faktor yang ketiga itu dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani pada tahun 1453. Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani mendorong para pedagang Eropa mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mencari sumber rempah-rempah. Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut. Rute jalur pelayaran bangsa Portugis, Spanyol, Belanda menuju ke Indonesia. Yang pertama, pelayaran bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias hanya berlayar sampai ke ujung Afrika Selatan, yaitu pada tahun 1496, yaitu Tanjung Harapan. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, Portugis berhasil mendarat di Kalkuta atau India pada tahun 1498. Armada Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Bangsa Portugis meneruskan penjelajahannya ke arah timur dengan tujuan mendapatkan sendiri pusat rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Yang kedua, pelayaran bangsa Spanyol ke Indonesia. Setelah bangsa Portugis rombongan ekspedisi penjelajah samudra, bangsa Spanyol juga sampai ke Indonesia. Pimpinan ekspedisi adalah Ferdinand Magellan dan Sebastian de Elcano. Mereka sampai di Filipina tahun 1521. Kedatangan Spanyol menimbulkan ancaman perdagangan rempah-rempah bagi Portugis. C. Pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia. Bangsa Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia. Pendaratan pertama terjadi di Pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter Keizer. Belanda datang ke Banten yang kedua pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwick. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Tapi karena mereka tergiur dengan kekayaan Indonesia yang memiliki banyak rempah-rempah, mereka jadi memiliki niat untuk menjajah Indonesia. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut dengan baik karena saat itu negara yang mengunjungi Indonesia hanya bertujuan untuk berdagang. Namun lama-kelamaan mereka tergiur oleh harta berlimpah yang dimiliki Indonesia, sehingga niat awalnya yang hanya berdagang berubah menjadi untuk menguasai Indonesia dan menjajah, sehingga Indonesia berniat mengusir para penjajah. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pandai tak hanya di sini, tetapi juga harus cerdas di sini. Tidak ada kemenangan dalam perang. Merdeka! Battle of Surabaya.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan masih banyak yang kurang. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.